Apa? Ai Xinghua tiba-tiba menjerit, lalu memutar matanya, dan dia tidak merasakan apa-apa saat matanya menjadi gelap. Tentu saja, Murong Yu tidak membunuh Ai Xinghua, dia hanya dengan keras mengunci kekuatan jiwa yang menyelimuti Ai Xinghua. Di bawah tekanan yang kuat, rasa sakit yang hebat membuat Ai Xinghua tidak dapat menahannya untuk sementara waktu dan pingsan. Dan ini baru permulaan. Bagi orang yang ingin bunuh diri, dan Ai Xinghua masih ingin Murong Yu menanggung semua rasa sakit sebelum mati, Murong Yu tidak akan pernah lunak. Kekuatan jiwanya secara bertahap terkunci hari demi hari, secara bertahap menggerogoti jiwa Ai Xinghua. Akhirnya jiwanya menjadi semakin lemah, dan akhirnya runtuh sepenuhnya, lalu mati. Setelah ditampar oleh Murong Yuyin, kekuatan tempur Ai Xinghua secara bertahap akan menurun. Dengan kata lain, setelah dikalahkan oleh Murong Yu, dia hanya bisa bertahan di posisi ke-10. 9 orang lainnya dapat dengan mudah mengalahkannya. Bahkan jika orang-orang di peringkat belakang dapat dengan mudah mengalahkan Ai Xinghua. Karena Ai Xinghua telah dihapuskan. Seorang tetua tingkat 8 dari lembah guntur terbang dan memeluk Ai Xinghua dalam kehampaan. Setelah memastikan Ai Xinghua baik-baik saja, ia segera mundur. Namun, ketika kembali, ia memelototi Murong Yu dengan tajam. Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. Hal ini membuat Murong Yu tertekan untuk sementara waktu. Apakah semua orang yang menggetarkan Lei Gu dengan kebajikan ini? Sebenarnya, persis sama. Yang disebut balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Dari murid-murid Jing Lei Gu, Anda dapat melihat kebajikan para tetua mereka. Misalnya, Sekte Yang Yan lebih baik. Pada awalnya, Murong Yu hampir menghajar 10 orang teratas mereka satu persatu. Meskipun mereka memiliki sedikit kebencian terhadap Murong Yu, mereka tidak begitu ganas, tetapi masih dalam kisaran normal. Terlepas dari dia, mungkinkah dia masih ingin bunuh diri? Jika dia berani melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan membiarkan Dong Fanglang langsung meminta Dong Fanglang untuk mengambil tindakan untuk melenyapkan benda kedua ini. Siapa yang menjadikan pihak lain sebagai tetua tingkat 8? Meskipun begitu kuat, Murong Yu bukanlah lawan dari para tetua tingkat 8. Hanya Dong Fanglang yang dapat dengan mudah melenyapkan lawannya. 10 hari kemudian, kompetisi berlanjut. Kali ini, kompetisi dibagi menjadi 2 tahap. Mereka yang masuk 5 besar melalui babak pertama bersaing untuk memperebutkan peringkat yang lebih tinggi. Mereka yang kalah di babak pertama bersaing untuk memperebutkan posisi 5 hingga 10. Kali ini, Murong Yu kembali mendapatkan baik, dan di mata orang luar, ia cukup beruntung. Dan hasil ini juga membuat Murong Yu lega. Karena jika ia ingin bermain, ia harus menyeretnya selama beberapa hari seperti melawan Ai Xinghua. Patut disebutkan bahwa Ai Xinghua, sejak dilukai oleh Murong Yu hari itu, kondisinya semakin memburuk. Meskipun lukanya telah pulih, ia semakin lemah, dan kekuatannya semakin memburuk. Bahkan Master Lembah Thunder Valley berinisiatif memeriksa Ai Xinghua beberapa kali, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Metode yang digunakan oleh Murong Yu sangat rahasia, dan mereka bukanlah biksu jiwa, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan trik licik Murong Yu. Tidak ada yang terluka, tetapi situasinya semakin memburuk, yang membuat Jing Lei Gu merasa cukup terkejut. Terutama para tetua tingkat 8 dan Master Lembah itu sangat marah. Kualifikasi Ai Xinghua adalah yang paling menonjol di alam Yu Guang, dan kemungkinan besar ia akan menjadi tetua tingkat 8 di masa depan. Setidaknya mereka semua adalah tetua tingkat 7. Jika sudah begitu layu, maka buku-buku dan katalog online Jing Lei Gu, kerugiannya akan sangat besar. Namun, mereka tidak menemukan masalah apapun. Itu pasti hal yang baik untuk Murong Yu. Orang-orang di lembah guntur menyerahkan semua tanggung jawab kepada Murong Yu. Meskipun mereka semua yakin bahwa Murong Yu mampu, mereka tetap menunjuknya. Mungkin saja Murong Yu hanyalah kambing hitam, tetapi mereka tidak dapat menemukan hasil dari pembenaran atas penyakit tersebut. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Murong Yu sebenarnya adalah orang di balik layar. Karena tipu daya licik Murong Yu, Ai Xinghua, yang diharapkan masuk 5 besar, mengalami tragedi yang menentukan. Murid dari Sekte Chile itu melancarkan pukulan, dan tiba-tiba tersingkir. Pada akhirnya, ia hanya meraih peringkat ke-10, yang jauh dari yang ia harapkan. Di sisi lain, setelah berhari-hari bertarung, Murong Yu berhasil mengalahkan tuan muda Yang Yan Jiao yang berusia 16 atau 7 tahun dan memenangkan kejuaraan. Dalam hal ini, para murid yang datang bersama keluarga Dongfang semuanya gembira. Karena keluarga Dongfang tidak pernah tahu kapan mereka tidak pernah mendapatkan hasil sebaik ini. Namun, tidak seperti sorak-sorai mereka, Murong Yu dan bahkan para tetua tingkat 8 dan Dongfang Lang dari keluarga Dongfang tidak terlalu senang. Karena mereka semua tahu bahwa sejak saat Murong Yu bertanding, juara pertama ini pasti miliknya. Hadiah pun dibagikan dengan cepat. Hadiah untuk juara pertama sangat melimpah. Selain elemen keberuntungan tingkat tinggi, ada juga ramuan yang meningkatkan terobosan menuju keberuntungan. Meskipun efeknya tidak sebaik Tianwen Shenfin dan Inti Bintang, efeknya juga bagus, dan seharusnya menjadi hal baik yang diinginkan oleh banyak ahli alam keberuntungan setengah langkah. Auzu.com namun, hal-hal ini tidak menarik bagi Murong Yu. Ia memiliki inti bintang dan sama sekali tidak membutuhkan pil ini. Dibandingkan dengan inti bintang, perasaan yang terkandung dalam pil ini terlalu sedikit untuk disebutkan.
Tentu saja, pil ini tidak berguna baginya, tetapi tidak sedikit bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya. Karena itu, ia segera melemparkannya kepada Hetu, dan membiarkannya mulai menggunakan Qiankun Yin Yang Ding untuk mulai menyalin pil pemurnian. Elemen alam keberuntungan tidak banyak berpengaruh pada Murong Yu. Lagi pula, kekuatan tempurnya sebanding dengan alam keberuntungan tingkat ketiga. Jika ia ingin melahap alam keberuntungan untuk meningkatkan kultivasinya, saya khawatir itu akan melahap alam keberuntungan yang lebih maju. Atau lebih, yang dibutuhkan Murong Yu sebenarnya bukan imbalan dari kompetisi individu. Setelah beristirahat selama setengah bulan, kompetisi tim dimulai. Kompetisi ini bahkan lebih penting bagi 10 kekuatan teratas daripada kompetisi individu. Karena hasil dari permainan ini secara langsung memengaruhi peringkat di antara 10 kekuatan teratas. Di masa lalu, keluarga Dongfang adalah yang terbawah. Setiap kali mereka datang, mereka membuat daun hijau untuk menemani orang lain. Aturan permainan segera keluar, tangkap dan bertarung berpasangan. Setiap keluarga dapat bermain hingga 10 orang atau 1 orang. Di pihak Dongfang, Murong Yu tentu saja ikut serta dalam perlombaan. Untuk yang lain, Murong Yu benar-benar tidak meremehkan mereka, tetapi karena kekuatan mereka. Hingga saat ini, Murong Yu tidak mengerti bahwa keluarga Dongfang pasti bisa berada di peringkat 5 besar di tingkat tetua, bahkan tingkat patriark, di antara 10 kekuatan teratas, tetapi mengapa mereka begitu lemah di tingkat alam Yu Guang? Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Dongfang. Kebetulan, lawan Murong Yu kali ini adalah Jinglei Gu lagi. Ketika melihat semua orang di Jinglei Gu melangkah ke arena, Murong Yu tak kuasa menahan senyum cerah di wajahnya. Sampah, ayo kita pergi bersama. Aku sudah membereskanmu bersama. 10 orang di lembah guntur, termasuk Ai Xinghua, sangat marah. Detik berikutnya, kecuali Ai Xinghua yang tidak menyerang, 9 orang lainnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terkuat mereka, berteriak dan menyerbu, membunuh Murong Yu. Dasar bajingan, memalukan sekali. Sekarang aku akan membiarkanmu kembali kemanapun kau datang, tawa Murong Yu dan langsung menyerang. Boom, 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 hampir seperti sebuah pukulan. Murid-murid Jinglei Gu dihempaskan oleh Murong Yu hanya beberapa tarikan napas dari ring, dan jatuh ke bawah ring, mengerang satu persatu. Setelah menghancurkan semua lalat, Murong Yu memaksa Ai Xinghua selangkah demi selangkah. Ai Xinghua, kau mau turun sendiri atau aku yang membantumu turun? Bantu adikmu, matilah untukku. Ai Xinghua tiba-tiba meledak, dan ia menyerbu ke arah Murong Yu sementara sosoknya berkedip. Namun, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi mengejek, dan pada saat yang sama ia menendangnya. Di bawah tekanan kekuatan jiwa Murong Yu, kekuatan produk ini telah jatuh ke setengah langkah keberuntungan. Oleh karena itu, Murong Yu tidak perlu menghabiskan waktu melawannya, dan menendangnya dengan satu tendangan. Wow, melihat adegan ini, orang-orang di sekitar yang menonton pertempuran semua berseru. Kedua belah pihak bertarung begitu keras sebelumnya, tetapi sekarang mereka ditendang oleh Murong Yu. Apakah Ai Xinghua takut, atau apakah luka yang dideritanya sebelumnya belum sembuh? Bukan hanya karena ini yang membuat semua orang berseru. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu bermain atas nama seluruh keluarga Dongfang, tetapi dia adalah yang tercepat untuk mengalahkan lawannya dan mengakhiri pertempuran. Melesat ke 5 besar dalam satu gerakan. Bahkan jika Murong Yu dikalahkan di permainan berikutnya, peringkat keluarga Dongfang akan melesat ke 5 besar dalam satu gerakan. Oleh karena itu, keluarga Dongfang mendidih. Ketika dihadapkan dengan kehormatan keluarga, semua orang bekerja keras bersama-sama. Oleh karena itu, ketika Murong Yu berjalan kembali perlahan, ia disambut oleh tatapan penuh hormat dan hormat dari murid-murid keluarga Dongfang. Di hati orang-orang ini, prestise Murong Yu bahkan lebih tinggi daripada para tetua tingkat 8 itu. Meskipun para tetua tingkat 8 itu kuat, mereka tidak dapat membawa keluarga Dongfang keluar dari posisi terbawah yang memalukan. Namun, Murong Yu berhasil. Pertandingan berikutnya masih dimainkan oleh Murong Yu sendirian. Murid-murid biasa dengan kekuatan lain dengan mudah dijatuhkan dari ring oleh Murong Yu. Hanya ketika menghadapi murid terkuat dari alam Yu Guang lawan, Murong Yu membutuhkan waktu sangat lama untuk mengalahkan lawan. Pada akhirnya, tanpa ketegangan, Murong Yu berhasil memenangkan juara pertama dalam kompetisi tim. Ketika ia mendapatkan hadiah pertama, Murong Yu merasa lega. Karena ia melihat dalam hadiah itu benda yang sama dengan batu keras kepala di tangan Dong Fang Lang, dan benda ini lebih besar dari milik Dong Fang Lang, dan kekuatan yang terkandung bahkan lebih besar. Seharusnya benda itu dapat mengangkatnya ke level yang lebih rendah. Hati Murong Yu diam-diam merasa lega, dan tidak sia-sia baginya untuk berpartisipasi dalam begitu banyak pertempuran setelah mendapatkan batu keras ini. Jika bukan karena batu keras kepala ini, ia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Apa gunanya bertarung dengan anak-anak? Lebih baik berlatih ketika ada waktu. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu mengeluarkan batu keras kepala tak beraturan yang lebih besar dari Dong Fang Lang dan mengandung kekuatan yang bahkan lebih besar. Hingga hari ini, ia masih belum tahu batu apa ini. Namun, ada begitu banyak hal di dunia ini yang tak seorang pun tahu segalanya. Bahkan jika Murong Yu mengendalikan seluruh kekacauan di masa depan, ia takut ia tidak tahu tentang seluruh kekacauan itu. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ragu, dan segera melemparkannya ke dalam tungku kekacauan dan mulai memurnikannya.
Meskipun batu keras kepala ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dimurnikan, kekuatan Murong Yu saat ini juga lebih kuat dari sebelumnya dengan ranah yang kecil. Oleh karena itu, ia memurnikannya lebih cepat. Hanya melihat tungku kekacauan sedikit bergetar, batu keras kepala ini dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh Murong Yu. Setelah waktu yang lama, saat sosok Murong Yu bergetar hebat, aura yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya keluar darinya. Ini juga berarti bahwa ia berhasil menembus ke tingkat ketiga alam cahaya Wu. Kekuatan tempur yang sesungguhnya juga telah mencapai tingkat alam keberuntungan tingkat ketiga. Bahkan jika pecahan senjata dikorbankan, bahkan jika itu adalah yang terkuat di alam keberuntungan tingkat keempat, bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Karena dengan kekuatan Murong Yu, ia mampu meledakkan pecahan senjata yang menjadi lebih kuat. Sayangnya, meskipun batu keras kepala ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, itu hanya cukup bagi Murong Yu untuk menerobos ke alam Yu Guang, dan ia bahkan tidak dapat mendukungnya untuk mengkonsolidasikan alamnya. Jika alam tidak dikonsolidasikan, begitu terjadi kecelakaan, maka ada kemungkinan besar untuk jatuh ke alam tersebut. Begitu alam jatuh, akan sulit untuk berkultivasi di masa depan. Oleh karena itu, Murong Yu, yang tidak punya pilihan lain, hanya dapat memurnikan beberapa elemen tingkat keberuntungan di tangannya untuk mengkonsolidasikan alam yang ada. Saatnya menjelajahi alam rahasia cahaya kuat. Aku tidak tahu apakah pelaksanaan alam rahasia cahaya kuat dapat meningkatkan alam kecil atau bahkan lebih. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dengan beberapa harapan. Detik berikutnya, ia muncul dari Hetu Luoshu ke halaman lain tempat ia berada di benteng api emas. Namun, begitu Murong Yu muncul, napas kematian yang kuat menyelimutinya. Pada saat ini, akar-akar rambut dingin di sekujur tubuhnya meledak. Pengalaman tempurnya yang kaya membuatnya langsung bereaksi. Dalam sekejap, ia mundur dengan keras. Tapi sudah terlambat. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari ruangan, menghancurkan kehampaan, dan menghantam tubuh Murong Yu dengan pukulan lurus. Pada saat ini, rasa kematian di hati Murong Yu meningkat hingga ekstrim. Bus, jeritan mengerikan menggema di hati Murong Yu, dan kekuatan dahsyat yang setara dengan alam keberuntungan tingkat 3 yang telah menerobos langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Boom! Pada saat ini, tangan besar itu telah menghantam keras ke arah Murong Yu. Rasanya seperti bintang 4 elemen raksasa menghantamnya dengan keras. Ia langsung menghancurkan perisai kekuatannya, berubah menjadi miliaran debu dan menghilang di dunia. Setelah perisai kekuatan itu hancur, tinju lawan telah mengenai tubuh Murong Yu. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan Murong Yu terlempar dari kehidupan. Raungan mengerikan keluar dari mulut Murong Yu, dan pakaiannya langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya, yang sekuat perangkat primal alam udara campuran, retak melalui banyak retakan yang mengejutkan, darah berceceran, dan darah itu seperti membaca buku, gadis jaring itu memercikkan langit. Namun, pada saat ini, pecahan senjata akhirnya muncul tepat waktu. Di bawah kendali penuh Murong Yu, pecahan senjata berubah menjadi pita hitam dan menebas dengan keras di tinjunya. Dentang, setelah suara keras, pecahan senjata memantul kembali dan sekali lagi berubah menjadi pita hitam dan menancap di tubuh Murong Yu. Dan tangan besar yang membombardir Murong Yu juga berhasil dipantulkan. Murong Yu akhirnya bisa bernapas lega. Auzu.com pohon kehidupan di dalam tubuh digosok dengan panik, dan daging yang hampir hancur sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, Hetu Luoshu dan pecahan senjata telah dikorbankan oleh Murong Yu, mengelilinginya dan melindunginya dengan kuat. Pada saat yang sama, Murong Yu punya waktu untuk melihat ke depan, pria yang menyerangnya. Berdiri di depannya adalah seorang pria parubaya yang sangat terkejut. Orang ini adalah orang yang menyerang Murong Yu. Dilihat dari cahaya kekuatan yang terpancar darinya, menurut penilaian Murong Yu, orang ini seharusnya merupakan eksistensi tingkat 4 di alam keberuntungan. Eksistensi di alam ini, bahkan di Sekte Matahari, adalah sesepuh tingkat 4. Status sesepuh tingkat menengah sudah tidak rendah lagi. Namun, Murong Yu belum pernah melihat orang ini. Entah kenapa orang ini menyerangnya di halaman lain. Lagi pula, kali ini pihak lain benar-benar menyelinap ke tempat ini, apa ia tidak takut ketahuan? Meskipun para sesepuh tingkat 4 sangat kuat bagi Murong Yu, mereka bagaikan semut bagi para sesepuh tingkat 8 seperti Dong Fang Yuan. Dan tak jauh dari tempat tinggal Murong Yu, terdapat kediaman Dong Fang Yuan dan yang lainnya. Suasana di sini ramai sekali. Dong Fang Yuan dan yang lainnya seharusnya bereaksi. Setelah ketahuan, Dong Fang Yuan bisa saja membunuh sesepuh tingkat 4 ini hanya dengan satu jari. Namun, mengapa tidak ada suara? Hati Murong Yu mencelos, ia sudah memikirkan sesuatu. Tak perlu diragukan lagi, pelataran lain tempatmu berada sudah kututup. Sekalipun langit di sini runtuh, orang-orang di luar tidak akan menemukannya. Karena itu, kau pasti akan mati hari ini. Jangan coba-coba memasuki harta karun ruang angkasa lagi. Ruang angkasa ini telah kukurung, dan kau tak bisa memasuki harta karun ruang angkasa. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, matanya berkilat penuh niat membunuh. Wajah Murong Yu muram, dan tatapannya berkilat penuh niat membunuh. Aku hanya punya satu pertanyaan.
Aku tidak mengenalmu sebelumnya, jadi mengapa kau berani membunuhku di sini? Sepertinya Murong Yu harus mati. Pria parubaya itu hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Anda hanya bisa disalahkan karena menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Orang-orang di lembah guntur tidak mudah dibunuh. Jika Anda hanya membunuh Chen Lei, tidak masalah. Tetapi Anda tidak seharusnya memukul Ai Xinghua dengan keras. Ai Xinghua adalah cucu dari Master Lembah kami, jadi Master Lembah memerintahkan Anda untuk dibunuh. Jadi, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan tenang. Hati Murong Yu tiba-tiba tertekan. Latar belakang Ai Xinghua begitu besar. Mengapa orang-orang yang memprovokasi dia memiliki latar belakang yang begitu dalam? Di Sekte Matahari, meskipun Yetian hanya alam cahaya Yu tingkat 9, Murong Yu hanyalah alam udara campuran. Setelah akhirnya membunuh Yetian, seorang tetua tingkat 2 yang lebih kuat, Li Nan, muncul. Nah, Li Nan terbunuh oleh sebuah tipu muslihat, dan kemudian saya mengetahui bahwa Lao Su Li Nan ternyata adalah tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari. Tetua tingkat 8 tidak lebih dari itu, Ai Xinghua ini bahkan lebih kuat, sebenarnya cucu dari penguasa Lembah Guntur. Penguasa Lembah Guntur adalah tingkat ke-9 dari alam keberuntungan, dan di Sekte Matahari, mereka semua adalah tetua tingkat 9. Atau Ai Xinghua salah minum obat. Apa urusanku? Meskipun Murong Yu merasa sedikit tidak senang, dia tidak gentar menghadapi tetua tingkat 4 ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa melawan-lawan. Lagi pula, bahkan jika dia melawan, dia bisa melarikan diri dari sini. Lagi pula, fisiknya ada di sini, bagaimana mungkin larangan belaka menjebaknya. Namun, yang dipikirkan Murong Yu adalah dia baru saja menerobos alam, dan tetua tingkat 4 ini muncul. Bukankah mungkin untuk mencoba keahlianmu? Bahkan bisa dibunuh dengan paksa. Lagi pula, ada larangan, dan tidak ada yang akan tahu tentang itu bahkan jika itu dilanggar. Kebetulan saja, Murong Yu menunjukkan keahliannya. Masih kalimat yang sama, salahmu karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Pria parubaya itu tersenyum dingin, melangkah maju, dan sudah terdesak ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyum cerah, kau pikir kau bisa membunuhku? Apa kau tidak pernah curiga kalau aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Pria parubaya itu tertawa dan berkata, justru karena kau telah mempertimbangkan kekuatan tempurmu yang sebenarnya, aku melakukan serangan itu. Kalau tidak, seorang tetua tingkat 2 bisa membunuhmu. Sambil berbicara, pria parubaya itu sudah bergerak. Tangan besar itu langsung meraih kepala Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu sudah mencapai puncaknya. Dia berteriak panjang, lalu melangkah maju sambil meninju. Pria parubaya itu tertawa lagi dan lagi. Hampir saja ia terbunuh oleh pukulan, dan sekarang ia berani melawan. Beranikah kau melawan bahkan jika kau tahu ia kalah? Ini tidak cerdas, tapi terlalu bodoh. Di antara kilat dan kobaran api, serangan kedua belah pihak telah hancur berkeping-keping di kehampaan, dan terdengar suara keras. Sosok Murong Yu bergetar hebat, lalu mundur berkali-kali, menghancurkan rumahnya hingga berkeping-keping. Di sisi lain, pria parubaya itu hanya menggoyangkan tubuhnya dan tidak mundur selangkah pun. Namun, pria parubaya itu masih tercengang. Mengapa tiba-tiba Murong Yu tampak begitu berani seolah-olah ia telah dipukuli dengan darah? Tidak seperti tadi, seperti yang kita semua tahu, serangan mendadaknya hanya mengejutkan bagi Murong Yu. Kalau tidak, Murong Yu tidak akan pernah merasa malu seperti ini. Sekarang setelah Murong Yu siap, bagaimana mungkin ia masih seperti itu? Jika masih seperti itu, ia pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Jarak antara tingkat ketiga dan keempat alam keberuntungan masih agak besar. Tapi orang ini agak sombong, seharusnya ia baru saja menembus tingkat keempat alam keberuntungan. Dengan kekuatan seperti itu, jika kau menambahkan pecahan senjata, kau seharusnya bisa membunuhnya. Murong Yu memikirkannya dalam hati, dan setelah memperhitungkan jarak antara dirinya dan lawannya, ia mengangkat tinjunya dan menghantam pria parubaya yang masih terkejut. Pria parubaya itu terbangun kaget, dengan raut wajah yang mengerikan, ternyata inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, jika demikian, semakin kau akan mati. Hari ini kau pasti akan mati. Ia pun bergegas maju sambil berbicara. Setelah kekuatan magis yang luar biasa dan pertarungan sengit antara dirinya dan Murong Yu. Murong Yu juga meledak dengan kekuatan puncaknya berulang kali, dan bertarung dengan liar. Dan ia tidak menggunakan pecahan senjata, tetapi memperlakukan pria parubaya itu sebagai lawan tanding murni. Dengan pelatihan yang dilakukan pria parubaya itu, Murong Yu menjadi lebih nyaman dengan kekuatan barunya dan menjadi lebih mahir. Hasilnya, ia secara alami menjadi semakin kuat. Dalam hal ini, pria parubaya itu secara alami menyadari hal ini, jadi ia ingin membunuh Murong Yu. Hanya saja, meskipun kekuatan tempurnya lebih rendah darinya, ia pada dasarnya tidak dapat membunuh Murong Yu jika ia ingin membunuhnya. Karena kecepatannya yang luar biasa, kecepatannya memang luar biasa. Orang tua, lihatlah seluruh kekuatanku, Tuan. Teriak Murong Yu tiba-tiba di tengah pertempuran. Seketika, pecahan senjata itu dikorbankan olehnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat menebas ke arah pria parubaya itu.
Setelah pertempuran hebat, pria parubaya itu telah menyingkirkan sedikit rasa jijiknya terhadap Murong Yu. Melihat Murong Yu mengorbankan Yuan Qi-nya, hatinya tiba-tiba menjadi serius. Tapi hanya itu, aku melihatnya berteriak keras, memukul pecahan senjata itu dengan tinju, dan melesat, ingin meledakkan pecahan senjata itu. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tiba-tiba tersenyum dingin. Tebasan jiwa suci, serangan jiwa tunggal terkuat langsung melesat. Melihat tinju pria parubaya itu hendak mengenai pecahan senjata. Tetapi pada saat ini, napas kematian yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti hatinya. Bahkan jiwanya bergetar hebat. Sebagai eksistensi kuat dari alam keberuntungan tingkat keempat, pria parubaya itu bereaksi sangat cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih mengumpulkan sebagian kekuatannya di ruang jiwa untuk pertama kalinya untuk melindungi jiwanya. Boom! Saat perisai pelindungnya baru saja terbentuk, serangan jiwa Murong Yu telah menebas jiwanya. Puff! Perisai kekuatan yang baru saja terbentuk tidak dapat menahan serangan jiwa Murong Yu yang tak tertandingi, dan langsung hancur. Dan jiwanya bahkan lebih diserang, tentu saja, ini karena serangan mendadak dari Murong Yu, jika tidak, dia tidak akan bisa mematahkan kekuatan lawan sama sekali. Bahkan jika perisai lawan hancur sekarang, jiwanya telah banyak dikonsumsi. Tapi ini sudah cukup. Setelah suara teredam, jiwa pria parubaya itu langsung terpenggal. Rasa sakit yang hebat hampir membuat pria parubaya itu pingsan. Rasa sakit jiwa ribuan kali lebih menyakitkan daripada menghancurkan seluruh tubuh. Hanya mereka yang telah mengalaminya yang mengerti rasa sakitnya. Tebasan jiwa suci, serangan jiwa Murong Yu tidak pernah dilakukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Serangkaian serangan jiwa yang mengerikan menebas masa lalu seperti arus deras yang mengepul. Pada saat yang sama, pecahan senjata telah menebas tangan besar pria parubaya yang telah menarik sebagian kekuatannya. Setelah ledakan, tangan besar pria parubaya itu hancur berkeping-keping. Wajah pria parubaya itu pucat karena rasa sakit yang hebat. Pada saat yang sama, napas kematian yang lebih kuat menyelimuti hatinya, membuatnya tidak bisa bernapas, dan hanya bisa mundur berulang kali. Apakah kau seorang biksu jiwa? Tatapan ngeri melintas di mata pria parubaya itu. Awalnya, Murong Yu hampir tak mampu menahan serangannya dengan tangan kosong. Jika ia mengorbankan Yuan Qi lagi, ia hampir akan bersaing dengannya. Jika Murong Yu masih seorang biksu jiwa, di mana ia masih menjadi lawan. Sambil berseru, pria parubaya itu juga telah mengorbankan elemen alam keberuntungan. Hanya saja ia hanyalah seorang tetua tingkat 4 di lembah guntur, bagaimana mungkin ada hal baik. Oleh karena itu, bahkan jika ia mengorbankan elemen alam keberuntungan, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya beberapa poin. Namun, sekarang justru Murong Yu yang mendominasi. Di bawah serangan jiwa yang terus-menerus, seluruh kekuatan pria parubaya itu hanya bisa digunakan untuk melindungi jiwanya, dan ia sama sekali tidak dapat menyerang Murong Yu. Oleh karena itu, alam keberuntungan yang ia korbankan hanya menyelimuti tubuhnya dan menahan serangan Murong Yu. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menghela napas lega. Karena ia mendapati bahwa dengan pertahanan penuhnya, meskipun Murong Yu adalah seorang biksu jiwa, serangan jiwanya tidak lagi dapat secara langsung melukai jiwanya. Namun, pria parubaya itu tidak berani bersantai atau bahkan menarik sedikit pun kekuatannya. Karena jiwanya yang menyerang dengan panik seperti ombak badai dan hujan badai. Begitu ia menarik kekuatannya, serangan jiwanya akan mengambil kesempatan untuk menerobos dan menghancurkan jiwanya. Namun, serangan Murong Yu bukan hanya serangan jiwa, tetapi juga serangan pecahan senjata. Setelah mendapatkan pecahan senjata kedua, pecahan senjata itu bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, kekuatan Murong Yu juga tumbuh. Alam tingkat ketiga dari alam Yuguang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam keberuntungan tingkat ketiga. Setelah mengorbankan pecahan senjata, kekuatan tempur Murong Yu sudah sebanding dengan alam keberuntungan tingkat keempat, cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada pria parubaya ini. Oleh karena itu, Murong Yu sekarang melakukan pendekatan dua cabang, serangan jiwa dan pecahan senjata menyerang secara bersamaan. Kelak, awalnya, pria parubaya itu terus mengendalikan senjata metanya dan menahan pecahan senjata tersebut. Dan di bawah restu lawan, meskipun pecahan senjata tersebut secara inheren lebih kuat dari lawan, mereka tidak dapat memotong elemen lawan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak untuk sementara waktu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pria parubaya itu sangat dirugikan, dia adalah eksistensi tertinggi dari alam keberuntungan tingkat keempat. Junior dari alam Yuguang, yang seharusnya bisa menusuknya miliaran kali dengan satu jari, berada dalam kebuntuan dengannya, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ini sungguh aib terbesar dalam hidupnya. Dan dia juga sedikit menyesal sekarang. Jika bukan karena pengaturan untuk mengisolasi dan menahan diri, dia pasti sudah pergi diam-diam. Dia tidak bisa membunuh Murong Yu. Jika dia digantikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 5 di alam keberuntungan, dia bisa menghancurkannya sampai mati. Tapi sekarang tidak ada pilihan selain melahapnya. Bunuh saja Murong Yu. Pria parubaya itu yakin bahwa daya tahan dan kekuatan Murong Yu tidak sebanding dengannya. Hanya saja pria parubaya itu berani mengatakan bahwa jika dia tidak tahu situasi Murong Yu, ada pohon kehidupan di tubuh Murong Yu, dan kekuatannya hampir tak terbatas.
Auzu.com. Jangan bilang itu hanya alam keberuntungan tingkat 4, bahkan alam keberuntungan tingkat 9 pun tidak bisa melahapnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa keberadaan tertinggi di alam keberuntungan tingkat 9 tidak menamparnya sampai mati, tetapi dibandingkan dengannya, Murong Yu sudah mengantisipasi situasi ini, jadi dia tidak terburu-buru. Namun, ia sedikit bingung. Bukankah orang kuat di alam keberuntungan mengaku mampu menciptakan sesuatu? Mengapa ia bertemu begitu banyak orang kuat dan belum pernah melihat mereka menggunakan kekuatan magis ini? Jika beberapa binatang buas diciptakan, meskipun mereka tidak kuat, setidaknya mereka dapat mengganggu lawan mereka. Namun, baik orang ini maupun Linan, atau Dongfang Lang asli, Dongfang Yuan, dan yang lainnya tidak menggunakan kekuatan magis itu. Murong Yu tidak pernah memahami hal ini. Namun, ketika ia mencapai alam keberuntungan, ia tahu apa yang sedang terjadi. Pecahan senjata sekali lagi berubah menjadi pita hitam dan mengenai pria parubaya itu. Namun, kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada juga sedikit cahaya listrik di cahaya hitam itu. Namun, pria parubaya itu tidak menyadari bahwa ia masih menggunakan perangkat meta untuk memblokir pecahan senjata seperti sebelumnya. Boom! Saat senjata pria parubaya itu memblokir pecahan senjata, tiba-tiba, cahaya listrik berkedip-kedip di atas pecahan senjata. Guntur dan kilat yang mengerikan langsung memenuhi ruang ini, menyelimuti pria parubaya itu. Apa? Pria parubaya itu terkejut, dan seluruh tubuhnya disambar petir dan guntur yang mengerikan. Dalam sekejap, seluruh pakaiannya hancur berkeping-keping. Aroma daging terus menyebar dari pria parubaya itu, dan seluruh tubuhnya hangus terbakar, jelas-jelas tersengat listrik. Dan ini baru di permukaan, nyatanya, kekuatan pria parubaya yang tersengat listrik itu terhenti sejenak. Tebasan jiwa suci. Memanfaatkan kesempatan ini, Murong Yu sekali lagi menebas jiwa lawan dengan serangan jiwa. Kemudian, satu sudut jiwa lawan kembali hancur. Jiwa yang tak lagi utuh, langsung memengaruhi kekuatan pria parubaya itu. Ledakan Suan Leizu membuat tubuh pria parubaya yang mengejutkan itu mulai hancur berkeping-keping. Bunuh! Teriak Murong Yu dengan keras dan melancarkan serangan paling dahsyat. Pecahan senjata, serangan jiwa, kekuatan petir Biluo yang sebenarnya, dan bahkan Suan Leizu, semuanya berhamburan ke sana kemari. Namun, yang membuat Murong Yu merasa sangat disayangkan adalah petir di Suan Leizu masih belum cukup kuat untuk langsung membunuh pria parubaya itu. Jika lawannya hanya alam keberuntungan tingkat ketiga, kemungkinan besar ia akan langsung terbunuh. Namun, meski begitu, pria parubaya itu merasa tak nyaman, dan tubuhnya langsung terluka parah. Yang terpenting, Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini dan sekali lagi melukai jiwa lawannya dengan parah. Akibat kehilangan jiwa yang berulang kali, kekuatan pria parubaya itu tak mampu mencapai puncaknya, bahkan tak mampu mencapai alam keberuntungan tingkat keempat. Alam keberuntungan tingkat 3, di alam ini, kekuatan tempur Murong Yu sudah cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, setelah badai serangan, pria parubaya itu dibunuh oleh Murong Yu di hadapannya yang penuh penyesalan, dan ia tak bisa mati lagi. Tetua tingkat 4 yang bermartabat itu baru saja dipenggal oleh Murong Yu. Entahlah, ini menyedihkan atau menyedihkan. Namun, sebelum ia datang untuk membunuh Murong Yu, ia seharusnya sudah memiliki kesadaran untuk dibunuh balik. Lagi pula, Murong Yu bukanlah orang biasa. Setelah membunuh tetua tingkat 4, Murong Yu pun terduduk di tanah, terengah-engah. Bukan karena ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, melainkan karena pikirannya yang telah menghabiskan terlalu banyak. Lagi pula, lawannya adalah tetua tingkat 4, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Selama pertempuran, pikiran dan jiwanya selalu berada di puncaknya, dan setiap serangan yang ia lancarkan diperhitungkan dengan cermat. Meskipun akhirnya ia berhasil membunuh lawannya, Murong Yu masih kelelahan. Sambil merasakan setiap detail pertempuran tadi, Murong Yu juga merasakan ketakutan. Seandainya ia tidak memiliki pecahan senjata, bukan seorang biksu jiwa, bukan pula bola petir yang dalam, ia pasti sudah dibunuh oleh lawannya sejak lama. Tentu saja, bahkan tanpa Suan Leizu, Murong Yu bisa membunuh lawannya, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melahapnya sampai mati. Namun, jiwa, pecahan senjata, tetaplah sangat penting. Tentu saja, semua ini adalah kekuatan Murong Yu. Semuanya diperoleh oleh Murong Yu melalui berbagai situasi hidup dan mati, dan merupakan bagian dari kekuatannya. Justru karena petualangannya yang tak henti-hentinya dan perolehan berbagai harta karun yang tak henti-hentinya, ia memiliki kekuatan saat ini. Jika tidak, ia pasti sudah terbunuh sejak lama, bagaimana mungkin ia bisa menjadi alam Yu Guang tingkat ketiga saat ini. Sebanding dengan keberadaan tingkat ketiga keberuntungan. Oleh karena itu, Murong Yu akan terus mengambil risiko sekarang. Meskipun ia telah melewati hidup dan mati setiap saat, hal itu sangat berarti baginya. Jika tidak, jika ia tenggelam dalam sekte matahari, kapankah ia akan dapat mencapai alam yang lebih tinggi? Setelah mencerna pengalaman pertempuran ini, Murong Yu tidak memperbaiki halaman lain, atau bahkan melanggar batasan yang menyelimuti tempat ini, tetapi pergi dari sini dengan cara yang besar. Orang-orang di lembah guntur berani mengirim seseorang untuk membunuhnya, dan mereka masih berada di benteng api emas.
Itu terlalu merajalela, meskipun tetua tingkat 4 akhirnya dibunuh oleh Murong Yu. Tetapi itu tidak berarti bahwa Murong Yu telah melepaskan orang-orang di lembah guntur. Jadi dia memanggil Dong Fanglang, Dong Fang Yuan dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Jing Leigu telah mengirim seseorang untuk membunuh Murong Yu, Dong Fanglang dan yang lainnya terkejut dan marah. Dengan marah, Jing Leigu berani mengirim seseorang untuk membunuh Murong Yu. Anehnya, Murong Yu benar-benar membunuh tetua tingkat 4. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Dan semakin kuat Murong Yu, semakin Dong Fanglang dan yang lainnya merasa bahwa menjadi budak Murong Yu mungkin bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Mungkin, Murong Yu benar-benar dapat menjadi eksistensi tertinggi di gua dan dunia bawah di masa depan. Satu orang bisa naik ke surga. Jika Murong Yu benar-benar menjadi gua dan dunia bawah atau eksistensi tingkat tinggi, maka orang-orang seperti mereka secara alami akan naik ke langit, dan manfaatnya akan tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Murong Yu dapat bertahan hidup untuk menerobos ke alam Dongming atau bahkan alam yang lebih tinggi. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh beberapa tetua tingkat 8 mereka? Tanya Dong Fanglang dengan wajah dingin, penuh pembunuhan. Sekarang, Murong Yu bukan hanya tuannya, tetapi juga terkait dengan kemampuannya untuk mencapai gua dan dunia, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Orang-orang di lembah guntur ingin membunuh Murong Yu, itu tidak berbeda dengan membunuhnya. Membunuh beberapa tetua tingkat 8. Dong Fang Yuan dan yang lainnya berkeringat dingin ketika mereka mendengarnya. Dengan kekuatan Dong Fanglang, ia secara alami dapat membunuh tetua tingkat 8 lawan, dan ia juga akan pingsan. Tetapi kematian seorang tetua tingkat 8, orang-orang di lembah guntur akan mencurigai Dong Fanglang untuk pertama kalinya. Lagi pula, hanya 10 orang termasuk Dong Fanglang yang dapat membunuh tetua tingkat 8 secara diam-diam. Pada saat itu, akan terjadi perang antara kedua kekuatan. Pada saat itu, 8 kekuatan lainnya juga akan terlibat. Pada saat itu, Sekte Matahari dan Sekte Taiyin akan lebih murah. Petik 2. Murong Yu menggelengkan kepalanya, para tetua tingkat 8 lembah guntur, dan bahkan Master Lembah, sedang sekarat. Tapi dia ingin menyelesaikannya sendiri, dia tidak ingin meminjam kekuatan Dong Fanglang. Balas dendam, lebih baik balas dendam sendiri. Kalian hanya perlu meminta beberapa keuntungan dari lembah Jinglei. Hei, ambillah bunganya dulu, lalu selesaikan urusan dengan mereka perlahan-lahan, kata Murong Yu sambil mencibir. Dong Fanglang mengangguk pelan, lalu pergi bersama yang lain. Namun, sebelum pergi, Dong Fang Yuan dan tetua tingkat 8 lainnya ingin tetap tinggal untuk melindungi Murong Yu, tetapi akhirnya ditolak oleh Murong Yu. Keselamatannya masih bisa dijamin, dan jika Dong Fang Yuan dan yang lainnya melindunginya, ia tidak akan mencapai tujuan pengalaman sama sekali, dan kekuatannya tidak akan meningkat. Seringkali, meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling mudah antara hidup dan mati. Sehari kemudian, Dong Fanglang kembali dengan senyum di wajahnya. Setelah melihat Murong Yu, ia pertama-tama menyerahkan harta karun ruang angkasa kepada Murong Yu seperti persembahan harta karun. Murong Yu melihat harta karun ruang angkasa itu, lalu tercengang. Tidak banyak barang di dalam harta karun ruang angkasa itu, hanya 10 artefak alam keberuntungan terbaik. Dan ada banyak sekali ramuan dan harta karun dari semua jenis alam keberuntungan. Kekayaan ini, bahkan jika dijumlahkan dengan seluruh kekayaan 6 kekuatan utama di dunia Tianwu, kurang dari 1/10.000. Bisa dibayangkan bahwa setelah memberikan semua ini untuk dibacak peringkat bersih, target sama dengan, garis bawah blank, lebih besar dari, lembah guntur pasti sangat menyakitkan. Hei, Tuan, Jing Leigu tidak mengakuinya. Tapi akhirnya aku menghapus gambar yang kau berikan, dan Jing Leigu dan yang lainnya menjadi bodoh. Terutama si tua Ai Feiqi yang bahkan lebih hitam. Haha, Dong Fanglang tertawa terbahak-bahak. Faktanya, Dong Fang selalu berada di urutan terbawah. Meskipun Jing Leigu berada di urutan kedua dari bawah, hasilnya lebih baik daripada Dong Fang. Karena itu, Dong Fanglang terus-menerus diejek oleh Ai Feiqi selama bertahun-tahun. Sekarang Dong Fanglang bisa mengadu dombanya sekali, tentu saja itu sangat keren. Apalagi, kali ini Jing Leigu mencuri ayam dan gagal mengalahkan nasi, aku khawatir Ai Feiqi depresi dan ingin muntah darah. Tentu saja, Murong Yu menyimpan harta karun ini begitu saja. Sehari kemudian, para pengendali dari 10 kekuatan utama, para tetua tingkat 8, dan 10 kompetisi individu teratas semuanya berkumpul bersama. Begitu Murong Yu lewat, ia merasakan serangkaian tatapan dengan niat membunuh yang kuat. Tanpa perlu melihat, Murong Yu tahu bahwa orang-orang ini berasal dari lembah guntur. Benar saja, Murong Yu melihat semua orang termasuk penguasa lembah guntur, Ai Feiqi, memandang dengan tatapan hitam. Tatapan Ai Feiqi hanya melirik ke arah Murong Yu, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Beraninya kau mengatakan bahwa jika Dong Fanglang dan yang lainnya tidak. Di sini, orang tua ini pasti tidak akan ragu untuk menyerangnya secara langsung dan membunuhnya. Auzu.com. Selain dia, para tetua tingkat 8 itu juga menatap tajam ke arah Murong Yu. Tentu saja, termasuk Ai Xinghua, seorang murid yang malang. Hei, Ai Xinghua, ada apa denganmu? Sepertinya hidup sudah berakhir, kau tidak akan segera mati.
Kali ini kau harus pergi ke alam rahasia cahaya silau. Hati-hati jangan sampai terjerumus. Kau adalah generasi muda paling menjanjikan di lembah guntur. Orang pertama, tanpa menyadari tatapan tajam itu, Murong Yu langsung menghampiri dan menyapa Ai Xinghua. Ai Xinghua dan yang lainnya tersentak. Terutama Ai Xinghua yang menatap tajam ke arah Murong Yu. Hari ini, semua ini sepenuhnya karena Murong Yu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan Murong Yu, pasti dialah penyebabnya. Oleh karena itu, sekarang, bukan dia yang menyapanya, melainkan musang dan ayam jantan yang menyambut tahun baru, sungguh tidak baik. Dong Fanglang dan yang lainnya tertawa diam-diam di dalam hati. Ternyata tuan mereka juga orang yang berperut hitam. Oh, kenapa kau tidak bicara lagi? Apa karena yang terluka bahkan tidak bisa bicara? Sungguh menyedihkan. Kalau begitu, kau tetap tidak boleh memasuki alam rahasia cahaya. Kalau tidak, seseorang akan sedih jika kau mati. Lanjutnya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Gulingkan, wajah Ai Xinghua menjadi gelap, dan matanya penuh dengan raungan dendam. Murong Yu mengangkat bahu dan langsung pergi. Lagi pula, dia tidak berani menyaingi Ai Feiqi. Apa orang tua itu akan mati-matian menembak dan menamparnya sampai mati? Sebelum Murong Yu dan yang lainnya datang, 9 pasukan lainnya sudah datang. Kecuali Ai Xinghua, 8 orang lainnya dari 10 besar datang dan menyapa Murong Yu. Apapun tingkatan kekuatan yang dimilikinya, bagaimanapun juga, dialah yang pertama. Terlepas dari apakah kau mempertimbangkan diri sendiri, keluarga, atau pengaruhmu, mereka semua harus memiliki hubungan baik dengan Murong Yu. Sekalipun tak bisa berteman, setidaknya jangan bermusuhan. Kalau tidak, orang secantik itu, begitu mencapai alam keberuntungan, aku khawatir kekuatannya akan setara dengan alam bawah tanah gua setengah langkah. Saat itu, siapa yang akan menjadi lawannya di antara 9 kekuatan utama? Jika Murong Yu terus berkembang, maka musuhnya pastilah tragedi. Kecuali mereka bisa membunuh Murong Yu di tempat lahirnya perkembangan. Murong Yu bisa merasakan bahwa meskipun orang-orang ini tersenyum, mereka sebenarnya dekat dengan diri mereka sendiri. Tapi semua orang ingin mati sendiri. Sepertinya perjalanan ke alam rahasia cahaya silau ini penuh dengan krisis. Saya khawatir, kecuali keluarga Dongfang yang tidak akan melakukannya sendiri, 9 kekuatan lainnya pasti akan melakukannya melawan diri mereka sendiri. Bahkan para tetua tingkat 8 itu, dan bahkan para pengendali mereka, eksistensi mengerikan dari alam keberuntungan tingkat 9 akan melakukannya. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan banyak tekanan. Namun, tekanan adalah motivasi. Jika kau ingin membunuhnya, maka kau harus memiliki kesadaran anti pembunuhan. Alam rahasia cahaya berapi berada dalam lingkup pengaruh kastil api emas, tetapi tidak di atas bintang api emas, tetapi di kejauhan. Akibatnya, anggota terkuat dari 10 keluarga teratas dan 10 anggota terkuat dari alam Yu Guang segera berangkat untuk pergi ke alam rahasia Lie Guang. Sehari kemudian, mereka mencapai pintu masuk alam rahasia cahaya berkilau. Ini sebenarnya adalah gurun yang luas. Melihat sekeliling, ada sepotong pasir kuning. Namun, setelah datang ke sini, wajah mereka menjadi serius. Bahkan Murong Yu pun sama. Karena gurun ini memberinya rasa bahaya, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di sini, yang akan muncul kapan saja dan memberi mereka pukulan telak. Guru, keberadaan gurun ini mustahil untuk diverifikasi, dan tampak seperti ruang terpisah. Ruang di dalamnya sangat luas, dan bahkan terdapat binatang buas yang mengerikan di alam keberuntungan tingkat ke-9 atau bahkan alam gua setengah langkah. Kesadaran ilahi juga terpengaruh olehnya. Kesadaran itu sangat ditekan. Jadi, tunggu, jangan tinggalkan aku terlalu jauh. Pada saat ini, suara Dong Fanglang terngiang di telinga Murong Yu. Inikah alam rahasia cahaya petir? Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan perasaan bahaya di hatinya semakin kuat. Bahkan ada firasat buruk. Dong Fanglang segera menjawab, ini bukan alam rahasia cahaya petir. Pintu masuk alam rahasia cahaya petir berada di bagian terdalam gurun. Kita sudah mulai masuk, hati-hati. Saat mereka berbicara, semua orang sudah melebarkan tubuh mereka dan melesat menuju kedalaman gurun. Dong Fanglang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggulung Murong Yu dan terbang bersamanya. Hal yang sama berlaku untuk Ai Xinghua dan yang lainnya, yang dibawa oleh para penguasa pasukan mereka. Hanya ada secuil pasir kuning di mata, tetapi ada secuil biru di atas langit, kecuali matahari yang tinggi, bahkan tak ada satu pun awan putih yang terlihat. Baru ketika Murong Yu memasuki gurun, ia merasa sangat panas, lalu sedikit keringat keluar dari pori-porinya. Tak lama kemudian, Murong Yu bahkan merasa haus. Keringat dan haus. Bagaimana mungkin fenomena seperti itu, yang membuat orang-orang berbakat biasa, muncul di alam Yu Guang mereka, atau bahkan alam keberuntungan? Ini sungguh aneh, kan? Ya, aneh. Saat ini, Murong Yu seperti kembali menjadi manusia biasa, merasakan terik matahari. Lagi pula, bukan hanya Murong Yu yang mengalami situasi ini, tetapi juga Dong Fanglang dan para makhluk ciptaan tingkat 9 lainnya yang kuat. Sepertinya kekuatan mereka tidak berfungsi sama sekali di gurun ini. Gulu-gulu, Ai Xinghua yang paling lemah di sini mengambil sepanci air dan meminumnya. Semua orang tidak menertawakannya, karena semua orang ingin minum air. Situasinya semakin aneh.
Bahkan Murong Yu dapat melihat bahwa tubuhnya mulai kekurangan air, dan jika ia tidak menambahkan air, tubuhnya akan menjadi kering. Selama proses ini, Murong Yu menggunakan kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan di permukaan tubuhnya, melindungi tubuhnya dan mencegah semua invasi. Namun itu sama sekali tidak berguna, air di tubuhnya masih terus berkurang. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Pada saat ini, 10 tangan rendah milik Murong Yu selain dirinya, beberapa orang lainnya minum dengan gila-gilaan untuk mengisi kembali air yang hilang dalam tubuh. Tetapi ia menemukan bahwa begitu orang-orang ini minum air, mereka tidak dapat berhenti. Sebaliknya, ia terus minum air, yang tampaknya membuatnya ketagihan. Murong Yu menggunakan kekuatannya secara paksa dan mengunci air di tubuhnya. Meskipun tidak dapat dikunci, tingkat kehilangannya diminimalkan. Karena ia merasa aneh di sini, ini jelas bukan hanya tentang kehilangan air. Tuan, kalau Tuan tidak minum air, usahakan untuk tidak minum. Karena semakin banyak Tuan minum air, semakin cepat tubuh Tuan kehilangan cairan. Suara Dong Fanglang terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk dan tiba-tiba tersadar. Pantas saja orang-orang itu tidak bisa berhenti setelah minum air, ternyata beginilah jadinya. Untungnya, Dong Fanglang dan yang lainnya sangat cepat, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menembus gurun. Namun, semakin dalam, rasa haus semakin kuat. Menatap ke atas, matahari di langit tampak seperti lingkaran besar, dan matahari semakin terik. Selama proses ini, beberapa binatang aneh terus muncul di bawah gurun untuk menyerang Murong Yu dan yang lainnya. Namun keduanya berhasil diatasi oleh Dong Fanglang dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, selama bukan karena binatang buas dari dunia gua setengah langkah atau sekelompok besar binatang buas dari alam keberuntungan tingkat 9, mereka tidak akan bisa menghentikan serangan mereka sama sekali. Namun, dalam prosesnya, Murong Yu menemukan sesuatu yang aneh. Namun, semua binatang buas di gurun, terlepas dari jenisnya, perkasa atau tidak, daging mereka berair, seolah-olah mereka dibor keluar dari air. Apakah ada sesuatu seperti sungai bawah tanah di bawah sana? Ketika Murong Yu mengajukan pertanyaan ini kepada Dong Fanglang menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Mereka memiliki gagasan ini ketika mereka masuk ke sini, dan bahkan pergi jauh ke bawah tanah, tetapi mereka tidak menemukan sungai bawah tanah atau semacamnya. Jadi, bagaimana mungkin binatang buas itu berair? Dan apakah kamu tidak takut panas di sini? Murong Yu mulai berpikir. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di benaknya, apakah seperti ini? Ketika alam fana masih manusia biasa, Murong Yu mengetahui sesuatu yang sangat istimewa. Di alam, semua tumbuhan dan hewan yang tumbuh bersama zat-zat yang sangat beracun tersebut seringkali memiliki efek detoksifikasi. Misalnya, suatu tumbuhan tak dikenal dikaitkan dengan tenggorokan beracun tertentu yang telah melihat segel darah. Setelah racun tersebut tertelan secara tidak sengaja, ia akan mendetoksifikasi dengan segera memakan tumbuhan tak dikenal yang tumbuh di dekatnya. Binatang buas ini hidup di gurun, dan tidak ada fenomena rasa haus. Jadi, jika mereka memakan daging dan darah mereka, akankah mereka menghilangkan dahaga para penyusup ini? Murong Yu agak impulsif dan ingin segera mencobanya. Namun, akal sehat menang, dan ia tidak langsung mencobanya. Sebaliknya, ia memilih untuk bertanya kepada Dong Fanglang terlebih dahulu. Dong Fanglang menatap Murong Yu dengan tatapan tertegun. Guru, bisakah Anda masih seperti ini? Kami tidak menyadarinya. Lagi pula, binatang buas di sini terlalu menjijikkan. Kami belum pernah memakan daging dan darah mereka sebelumnya. Murong Yu terdiam. Mungkinkah mereka semua telah mencapai tingkat ke-9 alam keberuntungan dan tidak mengetahui kebenaran yang bahkan manusia biasa pun tahu? Dan terlebih lagi, semakin kuat pula yang ingin dicoba oleh Murong Yu. Jadi, setelah Dong Fanglang membunuh seekor binatang yang menyerupai anjing, Murong Yu diam-diam mengumpulkan anjing itu di buku Hetuluo. Yang lain sama sekali tidak memperhatikan tindakan Murong Yu, dan bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak masalah. Mungkin Murong Yu punya hobi khusus. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu pertama kali memeriksa daging dan darah binatang buas itu. Saya menemukan bahwa kekuatan yang terkandung dalam daging dan darah anjing asli ini tidak lemah. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa air yang terkandung dalam daging dan darah binatang buas ini juga sangat besar. Tidak beracun. Setelah pengujian awal, Murong Yu menemukan bahwa binatang itu tidak beracun. Jadi, Murong Yu mulai memanggang dengan klon kental itu. Setelah beberapa saat, ada semburan aroma daging yang mengambang di Hetuluoshu. Daging dan darah binatang buas dari alam keberuntungan kaya akan kekuatan, dan aromanya pasti sangat kuat, tetapi terlalu kuat. Dibandingkan dengan daging dan darah binatang buas dari alam yang sama di tempat lain, aromanya lebih dari 100 kali lebih kuat. Agak aneh di hatinya bahwa bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakannya. Pada akhirnya, Dewa Murong Yu memasuki kitab Hetuluo, tidak ada kekurangan harta ruang angkasa yang dapat menampung orang-orang yang masih hidup di antara 10 kekuatan utama. Oleh karena itu, orang lain tidak terkejut dengan situasi ini. Auzu.com. Namun, ketika Murong Yu memasuki harta ruang angkasa, orang-orang dari beberapa kekuatan lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Khususnya, 9 orang lainnya yang berada di posisi 10 besar bersama Murong Yu sangat meremehkan Murong Yu.
Mereka semua mengira bahwa Murong Yu takut pada gurun dan bersembunyi di dalam harta karun ruang angkasa. Tidakkah ia tahu bahwa ia akan merasa haus bahkan di dalam harta karun ruang angkasa? Setelah memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak melahapnya. Setelah daging binatang buas itu baru saja diimpor, ia merasa segar kembali. Setelah melahap segenggam daging dan darah, ia mendapati rasa hausnya telah hilang sepenuhnya. Benar saja, kejutan yang menyenangkan datang dari Murong Yu, jadi ia mulai mempelajarinya. Kemudian ia menemukan bahwa daging dan darah binatang buas ini mengandung kekuatan khusus. Kekuatan ini dapat dengan cepat mengisi kembali air dalam tubuhnya, bahkan mengunci air tersebut. Meskipun kehilangan air tidak dapat dihentikan setelah air terkunci, kecepatan perjalanannya 100 kali lebih lambat dari biasanya atau bahkan lebih tinggi. Kehilangan air akan sedikit banyak memengaruhi seorang biksu, terutama dalam pertempuran dengan para ahli alam. Pengaruh sekecil apapun akan memengaruhi hasil akhirnya. Setelah memikirkannya, Murong Yu memanggang semua daging binatang buas yang tersisa. Kemudian ia meninggalkan Hetu Luoshu dan memberikan daging pembunuh panggang itu kepada Dong Fanglang, Dong Fang Yuan, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Murong Yu menjelaskan efek daging binatang buas ini langsung di benak mereka. Dong Fanglang dan yang lainnya tercengang, dan melahapnya dengan lahap. Tentu saja, apa yang mereka lakukan sangat rahasia, dan mereka tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Murong Yu bukanlah orang jahat, dan akan memberitahu orang-orang dari beberapa kekuatan lain tentang manfaat ini. Yang terbaik adalah mereka semua jatuh ke padang pasir, sehingga keluarga Dongfang dapat menguasai wilayah mereka dan menjadi kekuatan terbesar ketiga di tata surya. Namun, Dong Fanglang dan yang lainnya juga sangat licik. Setelah memakan daging binatang buas ini, ia berpura-pura tak tertahankan dan mulai minum air tanpa henti. Di permukaan, orang-orang dari keluarga Dongfang jauh lebih lemah daripada 9 kekuatan lainnya. Faktanya, mereka memiliki perut yang gelap. Setelah menemukan kekuatan daging binatang buas ini, Dong Fanglang dan yang lainnya mulai mengumpulkan daging binatang yang dipenggal dengan cara yang adil. Meskipun daging binatang buas ini tidak memiliki efek khusus, itu sepadan untuk membuat mereka lezat, lebih baik daripada binatang buas lainnya. 9 pasukan lainnya menatap Dong Fanglang dan yang lainnya dengan tatapan menghina, dan mereka sangat meremehkan. Apa? Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kerumunan yang bergerak maju. Teriakan tiba-tiba ini mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya. Melihat ke arah suara itu, mereka kebetulan melihat pemandangan yang menyeramkan. Jeritan itu berasal dari seorang tetua tingkat 8 dari keluarga Yue, salah satu dari 10 kekuatan utama. Ketika Murong Yu dan yang lainnya menoleh, hanya tersisa kerangka di sekujur tubuh tetua keluarga Yue. Kerangka itu bahkan lebih samar berasap. Detik berikutnya, tulang-tulang yang semula jernih menjadi pucat, dan pada saat yang sama, tulang-tulang itu berlubang, dan lubang-lubang kecil muncul. Detik berikutnya, tulang-tulang tetua tingkat 8 ini menyusut membentuk lingkaran. Jelas, tulang-tulangnya di bagian luar telah terkorosi. Dan laju korosi semakin cepat. Semua orang di keluarga Yue segera bereaksi, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Hanya saja semuanya sia-sia. Meskipun mereka bereaksi tepat waktu, mereka masih menyaksikan tetua tingkat 8 berubah menjadi gumpalan asap biru dalam beberapa tarikan napas dan menghilang di depan semua orang. Seorang tetua tingkat 8 yang bermartabat meninggal begitu saja, dan kematiannya tidak dapat dijelaskan. Dari awal hingga akhir, Murong Yu dan yang lainnya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Laba-laba langit, seru seorang tetua tingkat 8 di lembah Jinglei dengan wajah pucat, lalu menarik diri dan mundur dengan ganas. Di saat yang sama, Dong Fanglang dan yang lainnya juga mundur dengan ganas. Namun, sudah terlambat. Jeritan kedua pun terdengar, kali ini dari tetua tingkat 8 dari keluarga Wang. Akhirnya, Murong Yu menyadari sesuatu. Sebuah pita hitam yang hampir tak terlihat tiba-tiba melesat dari tanah dan menerjang langsung ke tetua tingkat 8 itu, dan kemudian tetua tingkat 8 itu terpuruk. Laba-laba langit itu sudah di kaki mereka. Semua orang berhamburan ke langit ketakutan, masing-masing dari mereka kehabisan tenaga dan membentuk perisai di sekeliling mereka, melindungi diri mereka dengan kuat. Tetua tingkat 8 dari keluarga Wang yang direkrut telah mengikuti jejak tetua tingkat 8 dari keluarga Yue dan berubah menjadi asap biru dalam beberapa tarikan napas, dan mereka yang mati tak bisa lagi mati. Hati semua orang berdebar kencang, dan beberapa orang bahkan menunjukkan ekspresi ngeri. Laba-laba langit ini sungguh mengerikan. Sebelum muncul, ia telah membunuh 2 tetua tingkat 8. Laba-laba langit. Informasi penting tentang laba-laba langit langsung muncul di benak Murong Yu. Laba-laba langit itu tidak terlalu kuat, dan puncaknya hanyalah penampakan alam keberuntungan tingkat 9. Namun, racunnya sangat mengerikan, bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik alam gua setengah langkah. Bahkan yang terkuat di alam gua setengah langkah pun bisa mati keracunan, apalagi para tetua tingkat 8 ini. Dan dilihat dari racun laba-laba langit ini, kemungkinan besar ia adalah binatang buas alam keberuntungan tingkat 9.